Oke, pinter. Dihafal lagi ya, biar lebih lancar. Bacanya ya, Raihan. Ya. Oh, Dek ya. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, materinya yaitu Baca tulis. iya, pinter. Hari ini materinya baca tulis ya. Iya. Terus. Ya, jadi hari ini materi kita baca tulis ya. Kemarin kita sudah belajar juga di hari Rabu kemarin tentang baca tulis. Kemarin masih ada yang bacanya masih udah lancar untuk bacanya, hanya belum paham apa itu tanda baca, di mana harus berhenti sebentar, bahkan dari kalimatnya bacanya terus saja, jadi nggak ada intonasinya yang terkait bacaan tersebut. Oke, jadi sekarang kita belajar kembali tentang apa itu baca tulis ya, Nak ya. Yaumi. Kalau untuk kemarin masalah baca, semuanya sudah pada pinter ya untuk baca. Hanya untuk tulisannya itu agar diperbaiki lagi biar lebih jelas, agar mudah dipahami dan mudah dibaca oleh orang lain gitu. Oke, tulisannya dirapihin lagi. Yaumi. Pakai tegak bersambung Yaumi. Iya, dirapihin tulisannya. Iya. Oke, kita lanjut. Tanda baca. Apa sih tanda baca itu? Ya, ada yang tahu tanda baca itu apa? Ya, di sini Umi akan jelasin tentang tanda baca. Tanda baca itu artinya simbol bahasa, Nak. Ayo perhatikan. Nanti biar Umi tanya, pada bisa jawab dan paham kayak mana caranya membaca yang baik dan benar. Tadi apa tanda baca? Ya, tanda baca itu adalah simbol bahasa. Simbol bahasa. Apa tanda baca? Simbol bahasa. Simbol bahasa. Ya, tanda baca itu adalah simbol bahasa. Jadi, suatu kalimat tidak akan lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Jadi, kalau misalkan kalimat nggak ada tanda bacanya itu, nanti nggak ketahuan mana yang kalimat perintah, mana yang kalimat kalimat tanya, kalimat pernyataan. Jadi kalau misalkan nggak ada simbolnya, kita nggak tahu itu tuh kira-kira bacaannya apa ya. Tanda tanya, apa tanda seru, gitu kan. Oke. Jadi tadi tanda baca itu apa? Simbol bahasa. Simbol bahasa. Jadi sejauh ini udah tahu ya tanda baca itu apa? Tanda baca itu simbol bahasa. Nah. Oke. Selanjutnya, fungsi tanda baca itu sendiri
Ada apa? Ada yang tahu nggak fungsinya apa? Akan Umi jelasin fungsi dari tanda baca itu apa. Jadi, fungsi tanda baca itu secara garis besarnya itu mengatur jeda. Yang pertama. Dan yang kedua itu mengatur intonasi. Yang ketiga, memberi penegasan. Nah, mengatur jeda ini, contohnya, jadi kalau baca itu tuh nggak boleh buru-buru, harus dikasih jeda, biar paham apa yang dimaksud dalam bacaan tersebut. Nah, mengatur intonasi itu, dari nada bicara, dari nada membacanya itu tuh, kalau kalimat tanya, kalimat perintah itu kan pasti berbeda-beda intonasinya. Ya kan? Nah, jadi fungsi tanda baca itu mengatur jeda, mengatur intonasi, dan memberi penegasan. Jadi, anak soleh dan soleha semuanya harus tahu fungsi tanda baca itu apa. Biar bacanya lebih lancar. Sejauh ini ada yang ditanyain? Tidak. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ya. Untuk yang baru bergabung, langsung simak aja. Di sini ada jenis-jenis tanda baca, Nak. Sebenarnya tanda baca itu tuh banyak sekali simbol-simbol dalam bahasa. Ada salah satunya ada tanda titik ya. Ada tanda koma. Modesti? Ya, Umi. Ya. Jadi jenis tanda baca itu tuh ada tanda titik, tanda tanya, tanda koma, tanda seru. Kita bahas untuk 4 tanda baca ini ya, simbol-simbolnya. Karena simbol 4 ini yang sering digunakan. Sebenarnya simbol tanda baca itu tuh ada banyak. Ada tanda kurung, ya kan? Ya, Umi. Nah, di sini tanda titik biasanya digunakan untuk berhenti. Iya, digunakan untuk berhenti di akhir kalimat. Ya. Nah, bisa juga digunakan sebagai pemisah bilangan. Bilangan ribuan biasanya ya, digunakan di bilangan ribuan. Ya kan? Sebagai pemisah waktu pada jam, angka titik juga bisa digunakan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tanda koma. Nah, tanda koma ini biasanya digunakan untuk tanda berhenti, Mi. Iya. Mengakhiri bacaan. Kalau mengakhiri bacaan tadi diakhiri dengan tanda titik. Kalau tanda koma ini digunakan untuk apa? Untuk menghubung kata selanjutnya. Selanjutnya, Umi. Ya, berhenti kemudian untuk menghubungkan kata, bisa dihubungkan dengan kata selanjutnya. Oke? Nah,
contohnya itu tuh kalimatnya oleh karena itu kan pasti di ujungnya pakai tanda koma ya. Jadi dan lain sebagainya. Nah, bisa juga digunakan untuk perincian. Nah, contohnya misalkan ayah membeli alat sekolah. Contohnya ada pensil, buku, penggaris, Peruncing. dan peruncing. Nah, itu disebut juga dalam perincian. Nah, jadi tanda koma itu tuh bisa digunakan. Itu tanda Allah. Oke? Nah, di sini selanjutnya kita bahas kalimat tanya. Pasti kalian semua sudah tidak asik kalimat tanda tanya ini nih apa. Kalimat tanda tanya biasanya digunakan di saat menanyakan sebuah pertanyaan. Ya kan? Ya, Umi. Ya. Dan intonasinya pun ketika kita menanyakan sebuah pertanyaan itu berbeda seperti membaca pernyataan. Ya kan? Nah, selanjutnya untuk kalimat tanya, sepertinya kalian sudah paham ya gunanya apa. Dan jenis tanda baca selanjutnya itu ada tanda seru ya. Nah, tanda seru ini digunakan untuk apa? Coba ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Nah, yaudah kalau belum ada yang tahu, tanda seru ini digunakan untuk kalimat perintah atau kalimat ungkapan. Nah, ya kalimat perintah contohnya kerjakan tugas halaman 157. Nah, itu diakhiri menggunakan tanda seru karena kalimatnya mengandung perintah. Ya. Nah, tanda seru ini juga biasanya sering digunakan untuk ungkapan, kalimat ungkapan. Seperti contohnya, wah hebat. Nah, di akhir kata hebat itu ada tanda serunya, Nak. Kemudian semangat, itu juga ada tanda serunya di akhir kalimat. Nah, sejauh ini untuk jenis tanda baca udah paham belum? Kira-kira gunanya. Ini halaman berapa, Mi? Ini nggak ada di buku, Nak. Perhatikan saja ini di layar handphonenya. Kalau kalian sudah perhatikan, pasti kalian nanti akan paham apa yang dimaksud. Nah, berikut Umi ada contohnya nih. Kira-kira biasanya digunakan untuk apa aja jenis-jenis tanda baca tersebut. Nah, kita juga akan mempelajari fungsi tanda baca itu sendiri dari contoh dialog berikut ini. Coba perhatikan semuanya. Di sini ada percakapan antara Pak RT dan Pak Burhan. Kebaca, Nak? Kebaca nggak? Baca, Umi. Oke. Suara Umi jelas ya? Jelas. Umi. Ya. Di sini coba perhatikan. Kata Pak RT, Assalamualaikum. Diakhiri dengan tanda? Kemudian Pak Burhan pun menjawab, Waalaikumsalam, kata Pak Burhan.
itu diakhiri dengan tanda titik juga. Benar. Kemudian Pak Burhan. Lihat contohnya. Pak RT katanya. Nah, di samping ini ada tanda koma. Tanda koma ini, lihat, habis tanda koma ada Pak RT-nya. Berarti di sini ada kata penghubungnya ya, Nak? Iya, Umi. Mari Pak, silahkan masuk, kata Pak Burhan. Tumben Bapak datang ke rumah saya. Ada perlu apa ya? Coba perhatikan intonasi Umi dalam membaca. Kalimat pernyataan dan kalimat perintah itu berbeda ya cara pengucapannya. Iya, Umi. Oke, silahkan boleh dicontohkan. Umi minta siapa ya di sini? Kaisar, baca Nak. Kaisar dengan Aska. Kaisar yang jadi Pak RT, Aska yang jadi Pak Burhan. Umi mau dengar kira-kira udah sesuai belum intonasi dan penegasan dalam kalimat yang dibaca. Kaisar? Ya. Aska? Ya, Mi. Ya, silakan. Kaisar jadi Pak RT dan Aska jadi Pak Burhan ya, Nak? Ya, Mi. Silakan temannya disimak baik-baik temannya untuk membaca dialog antara Pak RT dan Pak Burhan. Silakan Aska. Silakan Aska dan Kaisar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Burhan. Pak RT. Mi, ganti aja, Mi. Jangan aku. Nggak apa-apa. Biarkan Aska pinter. Coba, Nak. Gak mau. Kenapa? Aska kan pinter. Ayo, bisa. Ayo, bisa Aska. Ayo cepetan. Dapat nilai loh dari Umi. Pak RT. Mari Pak, silahkan masuk. Tumben Bapak datang ke rumah saya. Ada perlu apa ya? Ini Pak Burhan. Saya itu ingin mengajak para warga untuk mengikuti kerja bakti besok. Kebetulan saya sudah membuat surat pemberitahuannya. Dan di sini saya mohon bantuan dari Pak Burhan untuk membagikan surat-surat ini ke setiap warga yang ada. Bagaimana, Pak? Baiklah, nanti akan saya bagikan surat-surat itu ke para warga. Kasih tepuk tangan untuk temennya. Pintar. Nah, di sini Kaisar bacanya jangan terlalu cepat ya, Nak ya. Untuk teman-teman yang lain juga gitu. Untuk bacanya jangan terlalu cepat. Ini kan dialog. Jadi kita tuh kayak ngobrol gitu. Susah lah Kak guanya. Aku mau ngambil baju terus gue nggak mau pakai baju.
Oke, nah untuk sampai sini udah paham semua ya apa yang dimaksud tanda baca? Iya. Yomi. Ada yang ingin dipertanyakan? Kak Mi, enggak. Bener ya, nanti kalau misalkan ada tugas, semuanya sudah bisa ya dan paham. Iya. Iya. Nah, di sini ada contoh selanjutnya, contoh paragraf selanjutnya. Coba perhatikan. Semuanya perhatikan, Nak. Nih, di sini ada kalimat tanya dan kalimat pernyataan. Ya. Nah, nanti coba Umi mau dengar siapa ya yang baca? Fauzan. Fauzan dengan Fauzan dulu deh. Umi mau dengar intonasi bacanya gimana? Apa maksudnya nyanyi? Nih, saya tidak pernah bepergian jauh. Saya dan ibuku pun saat akan pergi bekerja selalu memakai masker. Setelah mereka pulang bekerja, mereka langsung mandi dan mencuci pakaian yang digunakannya. Selama bekerja, Oke, cukup. Oke, cukup. Fauzan udah pinter nak bacanya. Cuman untuk pemenggalan, untuk mengatur jedanya Fauzan belum pas. Nih, coba perhatikan. Umi bacakan. Untuk yang lainnya perhatikan ya, Nak, biar paham. Di masa pandemi ini, aku tidak pernah bepergian jauh. Ayah dan ibuku pun saat akan pergi bekerja selalu memakai masker. Setelah mereka pulang bekerja, mereka langsung mandi dan mencuci pakaian yang digunakannya selama bekerja. Hal ini dilakukan agar terhindar dari virus yang menempel di tubuh dan baju orang tuaku. Gitu, Nak, cara bacanya. Jadi, jeda dan intonasinya itu tuh pas. Jadi, dan bagian penegasannya juga mudah dipahami oleh yang mendengar. Ya, coba nanti Umi kasih tugas ke kalian, ya. Ya. Nah, tugasnya yaitu buatlah paragraf yang mengandung 4 tanda baca yang sudah dipelajari tadi. Oke? Oke, Umi. Nah, kemudian Umi. kemudian dibacakan tulisan yang sudah dibuat itu, paragrafnya divideokan. Setelah itu dikirim ke Umi. Oke? Nah, oke, udah paham belum kira-kira? Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Umi. Udah, Umi. Benar ya? Coba kira-kira Umi mau tahu fungsi tanda baca itu apa? Simbol bahasa. Fungsi tanda baca itu apa? Mengatur membaca. Fungsi tanda baca tadi apa? Ayo. Mengatur jeda.
Ah, pinter. Tidak. Iya, pinter. Terus? Intonasi. Mengatur intonasi. Pinter. Nah, jadi fungsi tanda baca itu ada mengatur jeda, mengatur intonasi, dan penegasan dalam kalimat. Oke? Untuk tanda bacanya tadi apa aja coba yang masih ingat? Yang tahu siapa? Titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Pinter Zakia. Tanda baca tadi artinya apa? Simbol bahasa. Iya. Jadi tanda baca itu adalah simbol bahasa. Fungsinya tanda baca itu untuk apa? Mengatur jeda, Intonasi. untuk memahami intonasinya, dan penegasan dalam pembacaan, ya. Jadi ya udah, alhamdulillah pelajaran untuk baca tulis hari ini kita cukupkan ya nak. Kerjakan tugasnya ini, nanti untuk tugas ini akan Umi kirim lewat grup perintahnya. Oke. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai. Cina, capek lah. Cina.